2024 akhir eh, udah terbit di mana ya, Samara. Tapi setelah itu saya nge-off lagi jadi pengen tes lagi Oh, ini. ini penghangatan ceritanya nih. Oke. Jadi sudah publish ya? Ya, tapi waktu itu ngecamp di rumahnya itu, jadi setelah itu lama Oh, berarti nggak sudah main lagi. sudah pernah camp? Ya pernah camp. Oke, oke. Rasanya enak camp apa ini? Kenapa? Enak camp? Sekarang ngecamp lagi ya. Iya. Ngecamp dari rumah ini. Oh, harus ngecamp ya, Pak. Ya, kita punya dua program, online sama offline. Offline-nya tuh camp Bu, bentuknya. Hmm. Ya, bentuknya Tapi camp. kan saya jauh, Pak. Bantul. Di sana ada fasilitas apa, Pak? Penginapan Ah, atau apa, Pak? ya, Pak Nasir bisa cerita Pak Nasir? Oh iya, sana itu penginapannya oke, makanannya juga enak, kerjanya juga Bukan didampingi makanan, sampai Pak. jam Yang 11 penting bisa malam. aman tidur gitu aja. Aman lah, aman. Aman tidur ya Pak ya? Iya, iya, Tidur bisa saya, ya Pak ya? iya, iya, bisa renang bareng di depan kamar itu. Iya. Tapi ada tuyulnya enggak Pak sekitarnya itu Ya, Pak? ada gembyang-gembyangnya itu. Eh, Apa? Iya Bu, Ibu jadi begini ya. Sebetulnya saya itu apa ya, menyiapkan semua trik dan ilmu yang saya punya itu saya kasihkan semua. Nanti Pak Nasir itu bisa bersaksi ya. Jadi kami tidak ada yang disembunyikan. Cuma ada yang khawatir, apa istilahnya itu, ada yang tidak tersampaikan. Itulah kenapa saya prefernya itu ke offline, ke online, ke camp di Rumah Skopus. Tapi ada yang minta saya jauh, oke lah, ya udah kalau gitu kita semangati, eh, apa kita sambut mereka dengan cara ya kita pretili materinya sampai 8 kali pertemuan ini. 8 kali pertemuan itu pun sebetulnya eh, apa ya, kita sudah antisipasi setiap sesi harus ada capaian yang harus didapat supaya kawan-kawan semuanya bisa terkontrol gitu. Jadi kalau misalnya menulis ini diseminarkan itu paling saya tuh suruh, eh, Pak ngisi seminar, seminar apa? Menulis paper. Nulis kok diseminarkan terus terus gimana gitu loh logikanya. Nulis itu kan bukan ilmu ya itu ya. Itu kan istilahnya apa? Otak kita tuh sebenarnya udah banyak ilmunya. Sebetulnya itu hanya bagaimana keterampilan itu, sebagaimana vokasi lah ya, sebagaimana vokasi gitu loh. Jadi tidak perlu mikir langsung set 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 gitu loh. Nah, kan ilmu Bapak Ibu sudah banyak gitu. Sudah sampai doktor Pak, bahkan. kalau misalkan, mohon maaf, Pak. Kalau misalkan kita punya kendala kalau online ini, Pak, apa bisa ke sana ke turis itu, Pak? Kan Bisa. lebih sebenarnya lebih. Nggak punya kendala, kepengen ngirim nasi goreng atau apa gitu pun juga boleh kok. Kenapa harus nunggu ada Oh, kendala? oke. Ya Mas Ya, Wiam itu. maksudnya itu kalau kalau ada misalkan Ya, dalam hal penulisan ini mungkin kita lebih, ya, kan ya, ya, kalau offline itu lah kan bisa bisa omong-omongan langsung. ya, Lah ya, masalahnya kan saya mengajar, Prof. ya, ya, Pak, ya, ya, ya. mengajar jadi kan saya ndak mungkin bisa mengajarnya di Jogja kota, terlalu jauh kalau dari Turi ke sini masih pasti telat, Pak. Jam Iya, 7 masuknya. iya, 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 iya. Mas Wiam yang Ya, paling ya. jauh dari mana Mas Wiam yang datang ke rumah Skopus tuh Mas Wiam? Paling jauh luar negeri mana Mas Wiam? Luar negeri itu ada Timor Leste ada, yang sekarang dari Flores, Bapak. Flores, gitu. Ayo, Bantul kok merasa lebih jauh itu gimana logikanya itu? Eh, Wong, kita pernah dapat dari Cina loh ya, mahasiswa Indonesia tapi Cina, asli Cina, jadi bahasa Inggris gak pecus, bahasa Indonesia raiso. Terus ya pakai itu translator yang di kuping itu, Bu. Ada yang datang ke rumah gitu. Kapan ya Mas Biam ya yang Cina itu ya? Gitu. Awal tahun itu, Pak, Januari, sekitar Januari kemarin. Nah, awal tahun Januari itu dari Cina itu.
Kita Ini semua. ngapain Cina ke sini batinku kata. Tapi ya sapet yo terakhir tuh Sub- Submit. sapet. Tiga. Karena bahasa Inggris yo kacau, bahasa Indonesia nggak bisa gitu. Ya, dia pakai headset itu terjemahan itu. Tuh. Ya, jadi gini kawan-kawan semuanya. Ada ada satu ada satu anggapan bahwa Scopus itu berat, Scopus itu hantu. Bapak Ibu sampai aja takut gitu ya. Sekarang mungkin jadi GB malah lebih berat. Dulu 1, sekarang 2. Dulu 0,1, SR-nya sekarang 0,2. Malah desas-desusnya sekarang itu H-indek. H-indeknya harus 5. Kalau sosial berapa, kalau eksak berapa, gitu. Jadi kalau dalam dunia psikologi itu ada dua hal ya, dua hal. Ada yang sesuatu yang bisa kita kontrol, ada yang sesuatu yang tidak di luar kontrol kita. Termasuk aturan-aturan dan seterusnya itu sesuatu yang di luar kontrol kita. Gitu. Termasuk kawan-kawan semuanya nanti berhadapan dengan jurnal, berhadapan dengan Scopus, pengindeks seperti ini. Itu juga sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Gitu. Malah kadang kita tuh mendikte jurnal gitu loh. Gitu. Ini saya nanti pensiun bulan Juni. Kenapa kok belum diterbitkan? Wah, marah-marah gitu kan. Itu itu bukan sesuatu yang bisa kita kontrol gitu. Jadi dalam hidup itu banyak hal yang tidak bisa kita kontrol. Sekarang kita hanya pilihan saja, ya pilihan aja. Kita ini kalau proses menulis sampai indeks itu kira-kira apa yang bisa kita kontrol? Coba dari kawan-kawan renungi coba. Apa yang bisa kita kontrol, apa yang tidak bisa kita kontrol. Indeksasi Scopus tidak bisa kita kontrol. Bapak Ibu tidak akan pernah tahu atau mungkin ada yang tidak mau tahu tentang Scopus.com itu di mana markasnya. Bapak pernah tahu Pak? Scopus.com di mana Pak? Markasnya Pak? Nah, orangnya mana gitu? Riwa-riwi di depan kita apa enggak gitu? Pernah visit ke kampus apa enggak gitu? Bahkan jurnal pun kawan-kawan semuanya enggak tahu. Nanti tahu-tahu suruh bayar. Bayarnya kepada makhluk goib. Kita nggak pernah tahu orangnya mana, kantornya mana, gitu kan. Tapi yo bayar. Kawan-kawan semuanya yang kogen itu sampai berapa kogen itu ya? 4.000 loh. 4.000 USD. Bayar mereka tuh. Padahal nggak tahu markasnya gitu. Jadi ada yang tidak bisa kontrol tuh banyak sekali gitu. Termasuk nanti reviewer, editor itu ya. Itu awak-awak dari jurnal itu semua tidak bisa kita kontrol. Gitu. Jadi kawan-kawan semuanya, apa sekarang yang kita bisa sikapi itu? Kalau saya ya sederhananya ya, mari fokus kepada apa yang kita bisa kendalikan saja. Apa yang bisa kita kendalikan? Yang kita bisa kendalikan adalah perbaiki produksi paper. Apa yang diperbaiki? Idenya kurang bagus apa? Apa risetnya kurang mahal apa? Apa kurang panjang apa? Bukan. Yang kita perbaiki itu adalah kecepatan membuatnya itu. Itu yang kita perbaiki. Kalau ilmu, Bapak Ibu itu sudah tumpah itu di otak kita itu sudah banyak sekali. Sudah berjibun sampai doktor, sampai profesor. Itu banyak sekali. Apalagi sudah menjelang pensiun. Itu bukan hanya ilmu, tapi pengalaman. Itu sudah banyak sekali. Jadi yang kita bisa kontrol itu bagaimana kecepatan memproduksi paper. Nah pertanyaannya sekarang Bapak Ibu, 1 tahun punya paper berapa Scopusnya? Bisa jawab Bapak Ibu? 1 tahun punya berapa? 1, 2, 3, 4, 5? Nah, tadi ditinggal tidur nih Mas Bang. Bapak Ibu, Belum setahun punya ada, berapa? Pak.
Target minimal Ya, 2 ya, Kak ya. Nggak usah target sekarang nih loh, yang pengalaman Bapak Ibu sekarang tuh punya berapa setahun? Punya paper berapa setahun? ya paling 2 sampai 3 lah. Itu 2 aja. sampai 3. Oke, bagus. Ada yang 5? Ada yang 0? Ada yang nggak punya? Wah, Kalau yang Scopus Punya belum, Pak, tapi Pak. ditolak. Ketiga Sudah kok ditolak, tertolak. Pak. nah sekarang pertanyaannya, lah apa ilmunya setahun sekali? Gitu loh. Bung ilmu tuh setiap hari kita dapat kok, gitu. Nah, Bapak Ibu misalnya mengajar, kemudian mahasiswanya tuh antusias. Wih, pakai metode apa tadi ya? Kok sampai mahasiswanya tuh antusias sekali? Itu aja ilmu kok. Tinggal observasi, tinggal wawancara, tinggal dokumen, dapatlah ilmu. Ya kan? Namanya ditriangulasi. Gitu. Itu proses ilmiah paling sederhana, Bapak Ibu pernah melakukan dan Bapak Ibu pernah membuktikan. Jadi banyak ilmu Bapak Ibu tuh. Lah kok setahun sekali satu itu gimana ceritanya? Jadi solusinya itu adalah perbaiki kecepatan memproduksi paper. Sama dengan apa istilahnya? Menebar harapan lah, ya menebar harapan. Ya, jadi sama dengan kita ya sering sholat tepat waktu, ya toh, beramal soleh, sedekah, itu kan menebar harapan sebenarnya itu. Ya kan? Jadi ya alhamdulillah kalau besok akan menjadi pintu atau sarana kita bisa masuk surga. Tapi kan kawan-kawan semuanya dari mana kan kita tidak tahu amal soleh yang mana. Gitu. Tapi kan Bapak Ibu harus perbanyak produksi atau mempersiapkan diri itu. Nah sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, kalau 1 tahun cuma 1 ya Bapak Ibu, itu berarti Bapak Ibu otak 100% kerjanya itu. Nah, sederhana weh, sederhana. Misalnya Bapak Ibu, kita nih mau menulis berapa halaman? 5, 10 ya, 10 halaman. Bahasa Inggris, ya toh? Nah, Bapak Ibu, kesusahan enggak menulis bahasa Inggris 10 halaman? Susah, Pak. Bisa, oke, beres. Sekarang pertanyaan berikutnya. Pernah enggak Bapak Ibu semuanya tidak pede dengan temuannya? Ini pantas enggak ya, Scopus? Ini cocok deh ya. Iya, Pernah iya, Pernah, Pak. itu Iya. yang jadi ini. Nah, sekarang pertanyaannya, tahu enggak obatnya Bapak Ibu? Belum, Pak. Nah, sekarang apakah bisa dibandingkan bahwa misalnya saya nih ilmu sosial. Wah, Anda sih enak. Kenapa? Teknik, Scopusnya banyak, teknik mudah. Kalau sosial berat gitu. Pernah? Pernah melihat tetangga rumputnya tampak hijau terus gitu? Sering tak? Nah, sering. Nah, kenapa Bapak Ibu seperti itu? Nah, sekarang tahu obatnya supaya tidak inferior. Obatnya biar pede. Obatnya biar yakin bahwa ini ide saya ditunggu orang. Nah, obatnya sederhana Bapak Ibu. Pakai akal bulusnya Pak Kiai. Mohon maaf ya Pak Kiai kalau ada Pak Kiai di sini. Ya, bukan merendahkan Pak Kiai, bukan. Tapi Pak Kiai itu pinter bagaimana caranya bisa didengarkan oleh jamaah, Pak. Dipercaya oleh jamaah. Apa Pak obatnya? Supaya Pak Kiai omongannya didengarkan jamaah. Minimal menang. Nggak protes. Tuh. Apa Pak obatnya Pak? Apa caranya Pak? Robi Rohil Chodri. Wa sirli amri walul datangin Iya, ya, boleh, boleh, sampai. boleh. Boleh itu berdoa, boleh. Bapak Ibu Pakai kalau dalil, mau tahu Pak. ya. Apa Pak? Bu? Bu Titi apa Bu? Pakai dalil. Nah, Pakai dalil. pakai dalil paling tinggi. Betul Bu Titi? Iya. Al-Quran. Nah, Atau itu kuncinya. Jadi Bapak Ibu punya ide hebat, ratusan juta risetnya, tapi Bapak Ibu nggak pakai dalil, nggak menguasai dalil, kan nggak tahu dalilnya yang mana.
Bapak Ibu udah didengarkan oleh editor. Wes alamat Bapak Ibu akan panjang nanti ceritanya itu. Kenapa? Bapak Ibu tidak secerdik kiai itu. Jane kiai are protes ketika kiai ngomong tuh, sedekah, 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 sedekah gitu. Gitu. Apa Pak Kiai sudah sedekah? Jane arep ngomong gitu. Tapi kiai ini pinter Bu Titi. Apa Bu Titi? Langsung kola Langsung Rasulullah. Rasulullah. Bisa nerima Pak, Bu? Logika saya Bu? Pak? Bisa. Nah. Jadi Bapak Ibu bersandar, berpijak, pakai referensi, pakai daftar pustaka tertinggi. That's it. Jangan dibantah itu. Nggak bisa Bapak Ibu memaksa diri membuat kalimat hebat sebagaimana pujangga yang pandai bermain kata-kata, tapi referensinya sampah. Nggak bisa, Bu. Referensi masuk Scopus kok disertasi yang belum dipublikasikan. Gimana ceritanya, Pak Nasir? Nggak bisa. Pakai akalnya Pak Kiai. Gimana? Referensinya harus tertinggi. Apa kasta tertinggi di Scopus? I1. Nah, Q1. Nah, kalau Bapak Ibu mendapatkan Q1 50, masih hitungan hari, masih hitungan minggu, alamat, enggak jadi papernya. Karena apa? Itu kunci, nggak bisa ditawar. Bapak Ibu menyusun referensi harus di depan mata semua, kalau perlu di ujung jari semua. Betul Bapak Ibu? Betul. Betul, Pak. Sekarang Bapak Ibu saya tanya, berapa lama mendapatkan referensi terbaik? 50 misalnya itu, yang relevan, yang cocok dengan punyaan kita. Berapa lama Bapak Ibu? Manual berbulan. Berapa Pak Rendra? Kalau manual berbulan-bulan. Nah, terus kalau Matic? Cepat, Pak. Ada Sangat cepat. Iya. ada manual, ada Matic ya, kayak jam dapat apa ojek gitu loh. Ojek itu apa? Ojek melayani online dan manual. Gimana online dan manual? Ya bolehlah. Jadi Bapak Ibu di rumah Scopus itu satu ya, ada pekerjaan yang tidak usah kita pikirkan. Ya, salah satunya bahasa Inggris, Bapak Ibu. Itu sudah masuk kategori apa Mas Wiam? Stupid job. Nah, mencari referensi terbaik itu sudah termasuk apa Mas Wiam? Stupid job juga, Pak. Stupid job. Kenapa saya bilang stupid job Bapak Ibu? Karena sudah ada tuyulnya. Sudah ada jinnya. Jadi kalau ada Bapak Ibu sudah ada jinnya, ada tuyulnya, nggak usah sok cerdas dari tuyul. Dalam dagang Bapak Ibu, sudah ada kalkulator, jangan sok cerdas dari kalkulator. Bapak Ibu bisa menerima logika saya? Bisa menerima logika saya Bapak Ibu? Bisa. Bisa. Maaf. Nanti Bapak Ibu selama 8 kali pertemuan tuh ada berapa tuyul Mas Diam nanti Mas Diam? Berapa tuyul Mas Diam? Mas Diam? Untuk webinar itu ada 60%, Pak. 10%, ya. Itu yang bisa memperbaiki kecepatan produksi paper kita itu. Jadi kalau 100% beban membuat paper itu semua, lama Pak. Wis lama, nggak bagus, ditolak. Nanti terus ujung-ujungnya menyalahkan peraturan. Betul? Peraturan mencela-mencele. Bapak Ibu nggak usah marah-marah. Mereka berkuasa kok, gitu. Bapak Ibu kan kepengen dapat profesor, dapat Scopus untuk profesor tuh.
Kan nanti yang ngasih itu kan beliau, mereka. Ya, hak saja lah dia. Salah kalau dia membuat peraturan. Gitu. Ya. Jadi kawan-kawan semuanya, ada 60% nanti kita memproduksi paper itu berbantukan jin dan tuyul. Ya, salah satunya tuh ya, saya sebutkan ya, bahasa Inggris, mendapatkan referensi terbaik, citasi, atau lagi membaca. Bapak Ibu, jangan sok membaca di sini, Pak. Bukan saya nggak boleh membaca ya. Apa resikonya tuh? Nanti papernya nggak selesai itu masalahnya. Kenapa, Pak? Karena ada tuyul yang membaca paper. Masih toh? Ada tuyulnya yang membaca paper tuh. Ada tumpukan referensi 100. Saya ingin dapat kalimat tentang ini. Tuyul yang akan bergerilya. Gitu, Pak. Gimana, Pak? Pak Nasir, enak tak Pak Nasir? Kan Pak Nasir itu merasakan tuh, ya. Apalagi ya, template, apalagi ya, macam-macam. Ada 60% ya. Jadi nanti kawan-kawan semuanya akan kami tuntun full dari A sampai Z. Dari menentukan judul, kemudian alat harus kompatibel semua. Kalau Bapak Ibu punya alat laptop harus kompatibel semuanya. Kalau nggak kompatibel berarti Bapak Ibu harus perbaiki. Kalau perbaiki nggak benar nanti diganti. Ngono Pak. Ganti laptop yang bagus. Misalnya itu mau alat itu. Terus nanti sampai terakhir adalah submit dan Bapak Ibu semuanya itu sah sudah selesai memproduksi paper ya. Sekarang pertanyaannya, apakah Rumah Scopus menyediakan hadiah untuk yang kawan-kawan semuanya yang submit pada hari ke-8? Nggak perlu hadiah Pak, yang penting jadi itu aja. Ya, oke. Mas Wiam, nggak usah dikasih hadiah Mas Wiam, nggak usah dikasih hadiah. Kasih hadiah MOOC, Pak. Oh Pak iya, Jo. kasih. Mana kasih. Kasih hadiah MOOC. Ada hadiahnya, Bu. Nih. Hadiahnya adalah tumbler termahal sedunia. Tumbler ya. Ya. Jadi itu Bapak Ibu silakan nanti dibawa atau dikirim ya Mas Wiam ya. Dikirim ke ya. Tapi syaratnya harus submit di hari ke-8 ya, di pertemuan ke-8. Oke. Itu di tanggal berapa ya Pak kira-kira pertemuan? Nanti jadwalnya ada Bu, di situ aja jadwalnya ya. Nanti kalau perlu ditempelkan di kamar ya, tempelkan di kamar. Jangan Siap, Pak. ganggu. Saya ada kelas online dengan Pak Ju, dengan Rumah Scopus, gitu Bu. Kalau perlu malamnya itu sudah itu diblok. Ya, kalau sudah ada kelas online dengan Rumah Scopus, tidur siang. Gitu. Siapkan kopi, siapkan cemilan, ya. Penting, Bu. Ini mahal sekali. Kenapa saya bilang mahal, Pak? Karena orang yang alumni Rumah Scopus itu kalau sudah seperti dapat ini, kemudian jadi profesor, kemudian tunjangannya berapa profesor tuh? 250 juta per tahun, gitu. Nanti begitu ketemu orang dipanggil prof, gitu. Kemudian kalau datang ke perjamuan gitu langsung prof di depan sendiri. Mahal sekali, Bu. Gitu. Nggak ngiler, Pak, Bu. Sangat Pak ngiler. Nanti misalnya mudah-mudahan Bapak Ibu umur panjang, ya toh. Amin. Nah, nanti kalau misalnya Bapak Ibu sudah nggak ada, di nisannya itu tulisannya profesor, doktor. Lain. Anak cucu kita akan itu Pak, yang penting amalannya Pak. Kan kita meninggalkan pendidikan sampai profesor tuh, anak-anak kita semakin menyala nggak kira-kira Bapak Ibu? Insya Allah. Insya Allah menyala Pak. Bu Musriwati sudah profesor. Saya seandainya jadi anaknya, saya harus lebih tinggi dari ibu saya. Kan gitu, Bu. Betul, Bu? Betul. Bapak Ibu semuanya silahkan manfaatkan ini. Ini mahal sekali Bapak Ibu. Malam untuk bertemu dengan kita, minta tolong diblok, jangan diganggu. Kalau perlu mojok di kamar sendiri, ya. Suami atau istrinya minggir. Itu. Ini penting nih dunia dan akhirat gitu ya. Ya nggak apa-apa lah, sekali-kali lah ya Bu ya. Kan demi ilmu kita supaya bermanfaat lebih banyak orang. Kan gitu ya. Begitu ya Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih. Nanti terlalu lama malah nggak kerja-kerja itu. Bapak Ibu nanti akan didampingi oleh staff trainer dari Rumah Scopus namanya Mas Wiam dan saya sendiri Bapak. Sendiri. Woi, Bu. Saya pilihkan trainer terbaik Rumah Scopus Mas Wiam. Ini
Saya membuktikan anak ini sudah 1 hari membuat paper 1. Itu sudah bisa. Terus, Bidang apa Mas Biam? Bisa buat bidang apa Mas Biam? Insya Allah segala bidang Pak bisa Pak, kecuali ilmu Masya hitam. Weh. Allah. Ayo, Selamat ayo. siang. Oh, siapa Ya. sekarang? Siapa yang mau? Bu Adelina. Mau. Bidang Mau, apa, Bu? Pak. kalau Mau, saya Pak. lingkungan, Pak. Lingkungan bisa, Mas? Kesehatan Bisa masyarakat, Pak. Kesehatan Kesmas. masyarakat? Nah, ya Pak. bisa semua, Bu. Gampang. Polanya sama. Mau teknik, mau sosial, sama. Gitu. Polanya di mana-mana sama. Ya. Itulah kenapa Bapak dan Ibu semuanya kita bisa mendampingi banyak, karena polanya itu Halo. Tuh. Ada yang mau disampaikan, Bu Adelina? Cukup ya? Cukup, Pak. Oke. Ya, Semoga siap kerja bisa. ya. Siap kerja ya, Siap. Pak Ibu ya. Siap, Pak. Silakan Bapak Ibu manfaatkan waktu ini dengan sangat baik. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita semuanya dan kita semuanya diberi keberkahan dari ilmu dan umur kita karena kita sudah terbiasa dengan membuang semua ilmu kita. Jangan menyembunyikan ya. Demikian Bapak dan Ibu semuanya dari saya pengantarnya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Fiam. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Pak Jo, pengantar yang sangat luar biasa, cukup membakar semangat Bapak Ibu yang ada di sini. Nah, mungkin sebelum Pak Jo meninggalkan Zoom, kita bisa berfoto bersama terlebih dahulu. Silahkan Bapak Ibu, kita on cam terlebih dahulu. Yang bisa on cam silahkan on cam. Kita abadikan momen malam hari ini bersama Pak Jo di sini. Ya, yang keberatan juga nggak apa-apa ya, Bu. Oke, oke, Ya, sudah. Saya hitung sampai 3, senyum terbaiknya jangan lupa Bapak Ibu. 1, 2, 3. Sudah. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Jo sudah Terima hadir. kasih, Pak Jo. sama-sama Ibu. Semangat ya. Semangat semuanya. Baik, Pak. Baik, nah baik Bapak Ibu tadi sudah diberikan sedikit pengantar oleh Pak Jo bahwa Bapak Ibu menulis paper itu sebenarnya bukan hal yang sulit begitu karena polanya itu sebenarnya sama Bapak Ibu. Mau semua bidang polanya sama dan itu yang bisa kita kontrol. Kita hanya bisa mengontrol bagaimana kita lebih mempercepat pemproduksian paper, bukan kita bisa mengkontrol tentang peraturan, kita kontrol tentang jurnal dan lain sebagainya. Jadi semangat selalu Bapak Ibu dalam penulisannya. Dan sebelum kita mulai, Bapak Ibu sedikit informasi untuk webinar online training ini akan kami rekam, akan kami record dan juga nanti akan kami share di grup WA sehari setelahnya kemungkinan. Mungkin besok siang begitu untuk kami share di grup WA untuk recordnya. Dan selain video record Zoom juga Bapak Ibu di sini ada sedikit informasi tentang video record materi. Mungkin Bapak Ibu ketika mendaftar kelas online sudah diberikan akun untuk masuk ke rumahskopus.com begitu nggih. Mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Di sini Bapak Ibu, nanti silakan Bapak Ibu bisa mengakses video materi melalui website rumahskopus.com. Nah, kemudian silakan masuk di bagian sign in. Silakan nanti Bapak Ibu bisa masukkan akun email dan passwordnya sesuai dengan yang sudah diberikan oleh admin pendaftaran kami. Dan ketika nanti Bapak Ibu sudah masuk, silakan bisa mengakses di bagian course. Dan di sini sudah kami sediakan untuk video-video materi yang akan kita pelajari lebih dalam lagi di webinar online training ini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu silahkan menyelesaikan satu video. Jika sudah selesai satu video baru bisa lanjut untuk video yang selanjutnya. Jadi kita tidak bisa skip videonya. Silahkan bisa diselesaikan dulu untuk mengakses video selanjutnya. Begitunya Bapak Ibu. Mas, Informasi mau tambahan. nanya, Mas. Oke, Ibu. Tadi saya sudah
sign in, tapi nggak bisa ini karena paspornya nggak tahu ya, dikirim di mana ya? Melalui Nah, itu JAP. kan yang diminta email dan paspor. Iya. Ya, Ibu mungkin bisa coba cek lagi di bagian admin kami ketika Ibu melakukan pendaftaran di bagian chatnya. Silakan ditanyakan untuk akun masuk ke rumahskopus.com-nya untuk mengakses video materinya. oh iya baik, Saya makasih. Pak, saya sudah tadi tapi kok enggak bisa. Sudah sukses di situ, successful. Tapi mau masuknya ke anunya itu susah, videonya itu loh, nggak Di bisa. video, baik, di videonya apakah ada ini Ibu ada bertuliskan course di sini? Bentar tadi ini saya jadi karena nggak bisa saya keluar aja. Sebentar Oke. mana ya? Nanti silakan bisa dipilih di bagian course. Nanti akan muncul seperti ini. Jika bagian course belum tersedia, nanti silakan bisa chat admin kami untuk meminta aktivasi akun. Kemungkinan mungkin akunnya belum teraktivasi. Nanti dimintakan untuk aktivasi akun agar Bapak Ibu bisa mengakses video-video materi yang sudah kami berikan di sini. Begitu nggak Ibu? Oke. Oke. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, karena tadi sedikit informasi tambahan terkait webinar ini, selain nanti Bapak Ibu mendapatkan fasilitas pendampingan baik via WA, dan juga nanti Bapak Ibu akan mendapatkan video record materinya. Nah, mungkin untuk menghemat waktu Bapak Ibu, karena nanti kita akan memaksimalkan waktu sampai pukul 21.00 WIB. Di sini kita langsung saja masuk ke materi di sesi yang pertama, yaitu tentang penentuan judul. Nah, mungkin di sini Bapak Ibu sudah sering membuat judul yang panjang, judul yang menarik sesuai risetnya. Di sini, di Rumah Scopus, kami memiliki sebuah konsep penentuan judul agar judul itu lebih menarik, lebih eye-catching, dan tentunya lebih jelas. Yang mana kami memiliki sebuah formula begitu. Formulanya itu adalah formula MSO, metode, signifikan, dan objektif. Nah, dalam judul metode di sini bukanlah metodologi penelitian, bukan kita menuliskan metodologi penelitian. Namun metode di sini ini adalah sebuah temuan cara yang Bapak Ibu tawarkan dalam penelitiannya. Itu adalah metode. Contohnya, jika di contoh judul ini, metodenya itu adalah digital marketing. Jadi cara yang saya tawarkan di sini adalah digital marketing. Setelah metode, ada tambahan lagi, yaitu ada signifikannya. Signifikan ini adalah pengaruhnya, manfaatnya, kebermanfaatannya. Jadi jangan lagi Bapak Ibu berbicara dalam judul itu hubungan antara digital marketing terhadap marketing performance. Jangan. Tapi langsung kita tuliskan signifikansinya, kebermanfaatannya dari metode yang kita berikan. Contohnya di sini. Ketika kita menggunakan digital marketing untuk pemasaran, maka performa pemasaran ini akan meningkat. Dengan meningkatnya performa pemasaran, berarti kan digital marketing ini berimpact signifikan, positif signifikan. Maka langsung bisa kita tuliskan Bapak Ibu, digital marketing to improve. Nah, to improve-nya, untuk mengimprove apa? Baru kita masukkan objektifnya. Objektifnya yaitu tentang di marketing performance. Nah, jadi kalau kita mengatakan variabelnya digital marketingnya, metodenya ini menjadi variabel X, objektifnya variabel Y, kemudian kita sisipkan yang namanya signifikan atau kebermanfaatannya. Nah, dari mana kita mendapatkan kebermanfaatannya? Nah, dari sini Bapak Ibu harus menentukan satu benang merah. Dari judul, tujuan, dan kesimpulan itu harus satu benang merah. Maksudnya di sini adalah ketika Bapak Ibu menuliskan judulnya untuk to improve atau untuk meningkatkan begitu, maka tujuannya
Bapak Ibu menuliskan tujuan penelitian ini adalah menggunakan digital marketing untuk meningkatkan performa pemasaran. Nah, kesimpulannya bagaimana? Apakah terjawab atau tidak? Misalkan kesimpulannya dengan menggunakan digital marketing, performa pemasaran ini bisa meningkat karena misalkan merek dari produk yang dimiliki UMKM itu bisa dikenal lebih luas lagi tanpa terbatas lokasi karena kita menggunakan digital marketing. Contoh simpelnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita harus menambahkan yang namanya signifikan di sini agar judul kita itu lebih menarik, lebih berpotensi dilirik oleh editor ketika kita submit paper kita. Oke, mungkin dari sini Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu terkait tentang judul? Berarti, izin maaf, mau tanya. Silahkan Ibu. Oke. Berarti ini hasilnya kalau seperti ini hasilnya harus benar-benar meningkatkan ini, meningkatkan marketing ya berarti. Iya, betul Ibu. Jadi berdasarkan hasil riset Ibu saja. Kalau misalkan memang Mm-mm. hasil meningkatkan, kita langsung tuliskan Hmm. judulnya meningkatkan. Kalau untuk menjaga kestabilan, tuliskan juga untuk menjaga kestabilan pangan, katakanlah seperti itu. Menurunkan juga menurunkan atau yang lain sebagainya. Gitu Ibu. Ya, berarti intinya ya tetap harus sesuai dengan kesimpulan yang sudah kita dapat gitu ya. Betul Ibu. Betul sekali. Oke, Kalau saya, oke, Mas, makasih. ini judul saya bisa enggak ini? Nah, nanti Komposit nanosilicate. oke, mungkin setelah ini Ibu. Oke. Nah, nanti Oh, enggak, enggak. setelah Oke, ini untuk mengisi waktu sampai pukul 9 malam, kita Ya, membahas sekitar 5 judul terlebih dahulu sebagai contoh begitu. Nah, nanti setelahnya mungkin oke, Bapak Ibu oke. mau berkonsultasi tentang judul bisa kirimkan ke grup WA ataupun japri ke saya. Begitu ya Bapak Ibu? Iya, Oke, Mas. oke. Eh, nanti Oke, dijapring ya sama siap Mas Ibu. Eki. Tapi nomor WA-nya dikasihkan ke kita dari WA sekarang ini. Sudah ada WA di yang grup. untuk apa ini? Oke, nanti Tolong diberikan nomornya. Ngaten, Prof. Ngaten, Pak. baik sama-sama Ibu. Nanti saya forward lagi di grup untuk nomor saya. Oke, Nggih, baik. matur nuwun. Oke, sami-sami Ibu. Oke, baik, sebenarnya ada yang raise hand dari Ibu Dia. Silahkan Ibu, bagaimana? Ya, pertama boleh di slide semua Kak, ini tampilannya supaya lebih jelas. Oh, oke, baik Ibu. Kemudian yang kedua, kalau untuk judul systematic literature review, apakah juga menggunakan format yang seperti ini? Oke, baik. Nah, sebenarnya untuk judul Systematic Literature Review bisa juga menggunakan format seperti ini, Bu. Tapi mungkin untuk signifikansinya agak berbeda karena memang Systematic Literature Review pasti tidak akan langsung mungkin menuliskan seperti untuk meningkatkan, menurunkan, dan lain sebagainya. Kita bisa sesuaikan arahnya kemana. Eh, Systematic Literature Review yang Ibu tulis itu arahnya kemana? Mungkin untuk memetakan, untuk mencari tren atau lain-lain sebagainya. Nanti kita bisa coba otak-atik di bagian judul ini. Tentunya disesuaikan dengan hasil risetnya, begitu Ibu. Oke, nanti tolong dibantu ya Mas, karena ini mau bikin SLR paper. Oke, baik Terima Ibu. kasih. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Oke, mungkin ada lagi ya Bapak Ibu terkait judul yang menggunakan MSO ini Bapak Ibu. Metode ini. Pak, boleh penentuan judulnya setelah selesai kita membuat naskah, Pak? Boleh sekali Ibu, boleh. Jadi untuk judul ini sebenarnya kita bisa buat di awal ataupun di pertengahan ataupun di akhir pun tidak masalah. Yang terpenting kita harus menjaga keselarasannya. Karena judul riset dan judul paper itu pastinya berbeda. Menulis paper bukan lagi melaporkan hasil riset tapi menjual ide. Jadi risetnya sudah ada, datanya sudah ada, data sudah diolah, Bapak Ibu sudah bisa menyimpulkan dari data tersebut, baru Bapak Ibu menulis paper. Nah, ketika Bapak Ibu menulis paper, kemudian di tengah-tengah menulis, sepertinya judul ini cocok
Karena mungkin Bapak Ibu menemukan sebuah kata yang eye-catching, sebuah kata yang menarik. Bisa kita jadikan judul. Ataupun kita tentukan di awal, sebelum kita menulis papernya, kita tentukan berdasarkan tujuan, kesimpulannya juga bisa. Atau di akhir setelah Bapak Ibu menulis, selesai membaca, kira-kira benang merahnya di mana? Baru kita buat judul itu juga bisa. Gitu Ibu Adelina, jadi untuk judul bisa Baik, dibuat. Mas. Oke, baik. Jadi terkait judul seperti itu ya Bapak Ibu, bisa di awal, di akhir. Bisa disesuaikan. Tapi di sini kenapa kita membuat judul ini, kita masukkan di sesi-sesi awal atau malah sesi pertama ini Bapak Ibu? Karena dari judul yang sudah kita tentukan, kita akan menentukan keywordnya. Judul itu memang bisa kita tuliskan di akhir, tapi keyword-keyword yang kita tentukan di sini ini nantinya akan membantu kita, menuntun kita dalam pencarian referensi. Jadi fungsi utama keyword itu kan ada dua. Yang pertama adalah menuntun pencarian referensi, dan yang kedua adalah algoritma search engine. Ketika nanti paper Bapak Ibu sudah terbit, maka pembaca itu akan lebih mudah mencari atau menemukan paper Bapak Ibu dari keyword-keyword yang sudah Bapak Ibu tentukan atau Bapak Ibu sudah buat. Nanti kalau mungkin saat ini belum ada judul yang pasti yang akan jelas digunakan, setidaknya Bapak Ibu sudah memiliki bayangan judulnya itu akan seperti apa. Dari judul yang sudah Bapak Ibu rancang, silahkan tentukan keywordnya. Nah, untuk menentukan keyword, Bapak Ibu bisa memecah dari judul. Contohnya dari judul ini, Digital Marketing to Improve Marketing Performance of SMEs. Nah, kita bisa pecah keyword yang dari judul. Yang pertama ada digital marketing. Kemudian yang kedua ada marketing performance. Yang ketiga ada SMEs, UKM-nya. Nah, nanti selain keyword-keyword yang ada di judul, Bapak Ibu juga bisa menambahkan keyword-keyword yang banyak dibahas dalam paper itu nantinya. Misalkan karena kita berbicara tentang digital marketing, mungkin kita juga akan menggunakan sosial media, menggunakan marketing sosial media marketing seperti itu. Nanti bisa dicari juga berdasarkan apa yang banyak dibahas di dalam. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi silahkan nanti pecah variabel dari judul, variabel dalam naskah juga bisa terdiri dari 4-6 kata majemuk. Bapak Ibu bisa menentukan 4-6 keyword dulu. Kata majemuk bisa 2 kata. Kami sarankan 2 kata karena kalau keyword di awal ini Bapak Ibu menentukan keyword yang terlalu spesifik, 3 kata atau bahkan lebih, nanti takutnya dalam pencarian referensi kita hanya mendapatkan sedikit referensi yang bisa kita download atau yang kita dapatkan di search engine. Gitu. Oke, sepertinya ada pertanyaan. Ya, saya tanya Mas, kalau judul, tadi kan ada metode signifikan objektif ya. Kalau ada judul, di dalam judul itu ada titik duanya. Misalkan saya kemarin buat judul itu etno-ekosufisme, titik 2, integrasi ritual spiritual Islam dan ekologi untuk pelestarian dan konservasi air di Sendang Kalimat Thayyibah, Jawa Tengah, Indonesia. Jadi ada etno-ekosufisme, titik 2, baru ada integrasi ritual, spiritual, dan ekologi untuk pelestarian dan konservasi air. Kalau ada titik 2-nya bisa nggak ya? Jadi untuk titik 2 bisa digunakan Bapak. Jadi Bisa, kata ya? yang belum titik 2 yang judul Bapak tadi itu hanya untuk memancing, catching-nya mungkin bisa juga dikatakan kita untuk memancing membaca tentang ekoturism tadi ya Pak. Nah itu. Kemudian metode setelahnya, nanti ada metode. Kemudian Bapak juga sudah menunjukkan signifikansinya untuk melestarikan dan lain sebagainya. Itu termasuk di signifikan. Sudah bisa itu Bapak. Bisa ya, ada tujuannya ya. Oke. Nah, nanti untuk susunan ini juga Bapak Ibu, metode signifikan objektif ini tidak harus selalu berurutan seperti ini. Misalkan di sini Bapak Ibu ingin menjual dari signifikannya, kita taruh di depan
Contohnya kalau judul ini adalah Improving Marketing Performance with Digital Marketing. Contohnya seperti itu. Jadi kita otak-atik saja. Kenapa kita menentukan yang di depan yang metode kalau di sini? Karena katakanlah yang ingin dijual adalah caranya. Tapi kalau Bapak Ibu yang dijual itu bukan caranya, tapi kebermanfaatannya, silakan kebermanfaatannya atau signifikannya ditaruh di depan dan lain sebagainya. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian dari Bapak Wayan, apakah ada batasan maksimum jumlah keyword? Oke, untuk batasan maksimum jumlah keyword Bapak Ibu, di sini di awal ini kita tidak membatasi maksimum jumlah keyword untuk pencarian referensi. Semakin banyak keyword yang Bapak Ibu sudah tentukan, Bapak Ibu bisa menentukan banyak keyword, maka kemungkinan untuk kita mendapatkan referensi terkait juga akan lebih besar lagi. Namun, beda halnya ketika nanti Bapak Ibu sudah mau submit ke sebuah jurnal. Tentunya ketika Bapak Ibu submit, nanti ada aturan dari jurnalnya, Bapak. Mungkin batasannya rata-rata maksimal 6-7 begitu. Nah, nanti baru kita pilih setelah kita menulis papernya, kita mau submit, baru kita pilih apakah keyword-keyword ini sudah cukup atau belum, lebih atau tidak, yang perlu dihilangkan yang mana, yang perlu kita pertahankan yang mana, itu nanti ketika kita sudah mau submit. Oke, Hai, cintanya Pak. silahkan Bapak. Pak, ini saya kan sedang menyusun tesis. Nah, ini apakah jurnal internasionalnya nanti itu harus sesuai judul apa ya tesis saya gitu Pak. Jadi judul tesis saya di bahasa Inggris kan, kemudian itu saya jadikan jurnal. Karena kalau di apa ya di rasa-rasa ini kayak kurang menjual gitu Pak. Kalau di apa namanya jadikan jurnal gitu Pak. Jadi kan saya kan juga berlangganan ChatGPT yang berbayar gitu kan. Jadi minta saran gitu. Nah, saya rasa kok ada beberapa judul yang masih ada berkaitan lah dengan tesis saya itu kayaknya lebih lebih menjual lah gitu bahasanya gitu lebih ini lebih bagus gitu. Itu kira-kira seperti apa ya Pak ya? Baik, baik. Baik, Bapak. Nah, ini apakah judul itu harus sama dengan tesis? Kalau saran dari kami malah jangan sama. Karena tentunya riset dan menjual paper itu, menjual ide itu berbeda. Kalau misal pun contoh judul yang ada di sini, di PowerPoint ini, tentang digital marketing to improve marketing performance, ini sudah judul paper. Karena kita sudah menentukan signifikannya. Kalau mungkin ini judul tesis, itu pasti hubungan antara digital marketing terhadap pertumbuhan performa pemasaran untuk UMKM dan lain sebagainya. Nah, kita ubah judul itu, sisipkan yang namanya signifikansinya. Dan seperti tadi yang Bapak tanyakan, bagaimana kalau misalkan menggunakan ChatGPT atau menggunakan AI yang lainnya? Boleh digunakan, Bapak. Jadi Bapak Ibu silahkan boleh memanfaatkan yang namanya AI di luar sana. Banyak sekali AI yang bisa membantu kita dalam penulisannya. Tetapi jangan sampai judul yang Bapak Ibu ambil dari AI, judul yang Bapak Ibu gunakan dari AI, itu terlepas dari poin-poin ini. Ada metode signifikan objektif. Terkadang, karena AI itu tidak melakukan penelitian, gitu, tidak melakukan penelitian, hanya Bapak Ibu tanyakan tentang judulnya, pasti akan memberikan banyak saran. Tapi silahkan dipilih yang paling sesuai dengan hasil dan kesimpulan dari penelitian Bapak Ibu. Begitu Pak Suryawan. Kemudian di sini ada pertanyaan dari Bu Neti, apakah batas keyword titik dua atau titik koma, Mas? Nah, untuk batas keyword titik dua atau titik koma itu nanti kita menyesuaikan dari jurnal tujuannya saja, Ibu. Kalau kita di sini bisa di koma-koma dulu saja, yang penting memisahkan antara keyword 1, 2, dan selanjutnya. Kemudian besok kalau sudah kita mau submit, ada yang perlu kita ikuti di bagian jurnalnya, author guideline-nya baru kita ikuti. Entah itu titik dua, titik koma, atau hanya koma saja. Baik. Mungkin seperti itu nih Bapak Ibu terkait tentang materi judul di sesi yang pertama ini. Nah, di sini kita akan memanfaatkan waktu yang tersisa begitu mungkin kita
bahas contoh 5 judul terlebih dahulu, Bapak Ibu. Silahkan 5 judul teratas, silahkan Bapak Ibu bisa tuliskan di kolom chat begitu. Nanti akan kita gunakan sebagai contoh dan nanti Bapak Ibu yang lain bisa mengikuti. Bapak Ibu bisa coba merajut judulnya, bisa menentukan judulnya. Kalau belum berkesempatan untuk kita bahas di sesi webinar malam hari ini, nanti bisa kita bahas di WA Group atau bisa langsung kirimkan Jabri ke saya. Gitu. Monggo silahkan dari Bapak Ibu yang mau menjadi volunteer untuk judulnya. Hmm. Hmm. Nah, di sini. Oke, yang pertama di sini sepertinya sudah ada dari Bapak Rendra gitu ya. Selamat malam Pak Rendra. Selamat malam, Mas. Baik, Bapak. Nah, ini sebenarnya judulnya ini adalah judul dalam ilmu hubungan internasional gitu ya, Pak. Ini terkait Indonesia bergabung dengan BRICS, ambisi sebagai atau pencipta prestasi. Oke, nah sini ya, dari judul ini apakah Bapak sudah memiliki sebuah draft begitu Bapak atau mungkin malah sudah ada papernya? Sudah ada hasil penelitiannya. Sudah hasil penelitiannya. Oke, baik. Nah, mungkin dari Pak Rendra kalau misalkan bisa share screen untuk judulnya nanti akan coba kami bantu kita diskusikan bersama bagaimana tentang judulnya. Bisa Pak untuk share screen? Ini belum bisa. Oh, belum bisa. Baik. Tidak masalah Pak. Nah, mungkin kalau belum bisa, Bapak bisa ceritakan sedikit tentang judulnya, tentang penelitiannya, bagaimana terkait penelitian yang Bapak lakukan, tujuannya, kesimpulannya juga bagaimana. Silakan Bapak. Iya, jadi eh, judul ini kan salah satu Oke. isu di dalam kebijakan luar negeri Indonesia, di mana Indonesia bergabung dengan organisasi BRICS. Jadi untuk mengetahui apa alasan atau makna Indonesia bergabung di organisasi BRICS itu, seperti itu. Oke, baik Bapak. Jadi dari judul Bapak ini, apa yang ingin dikemukakan yaitu adalah tentang bagaimana membuat pencitraan Indonesia dengan bergabung dengan BRICS ini ya Pak. Itu em, apa namanya untuk memantik atau untuk sebagai pertanyaan ya. Jadi motifnya itu apakah memang dari pencitraan atau memang agar aktif di dalam kebijakan luar negeri secara internasional gitu. Oke, baik ya Pak. Nah, jadi di sini untuk judul Bapak, kalau misalkan yang ingin Bapak tuliskan itu adalah tentang hal tersebut, bagaimana, apakah itu menjadi pemantik atau hanya sebuah pencitraan. Nah, dari judul Bapak ini sudah kita katakan sudah bagus Bapak, sudah bisa. Kalau kita gunakan sebagai judul paper pun bisa kita gunakan. Jadi di sini Indonesia bergabung dengan BRICS ini akan menjadi sebuah metodenya. Apa mungkin temuannya Indonesia bergabung dengan BRICS. Nah, kemudian karena memang ini judulnya sebagai pertanyaan gitu ya, Pak. Sebagai ambisi sebagai global player atau pencitraan bebas aktif. Nah, ini sebagai global player atau pencitraan bebas aktifnya ini akan menjadi sebuah signifikansinya tentang risetnya ini ingin menguak tentang posisi Indonesia ketika bergabung dengan BRICS-nya. Jadi kalau yang judul ini tuh masih judul judul penelitian, Mas. Penelitiannya, oke. Bukan kalau mau disubmit di Scopus itu seperti apa? Apakah komponen urutannya
Nah, mungkin kalau ada masukan dari situ. Oke, nah mungkin untuk sedikit masukan begitu ya Pak untuk saran judul dari judul yang Bapak tuliskan di sini, kalau di kita otak-atik berarti kita ingin mengetahui posisi Indonesia di eh, dunia global gitu di tengah. Oke, nah mungkin contohnya seperti ini. Mungkin saya bantu tuliskan di balasan chat gitu ya Pak. Ya, itu aja nggak apa-apa. Mohon maaf saya belum bisa share screen, nggak Tidak siap. apa, baik Bapak, Bapak. Nah ini Indonesia dalam BRICS upaya oke memperkuat memperkuat di tengah tantangan global, di tengah tantangan. Oke, mungkin seperti yang saya ketikkan di balasan chat Bapak begitu ya. Di sini Ya, ada Indonesianya. Nah, Indonesia dalam BRICS ini tadi seperti tadi, ini adalah metodenya. Apa yang ingin kita bahas dalam papernya Indonesia dalam BRICS. Kemudian em, untuk lebih menonjolkan signifikansinya, kita tuliskan memperkuat. Upaya memperkuat ini sebagai signifikansinya. Nah, upaya memperkuat, kemudian sebagai objeknya di sini adalah posisi global di tengah tantangan global. Oh, ini ada dua kata global. Mungkin di tengah tantang di tengah di tengah rivalitas dunia begitu mungkin ya Pak. Nah, nanti bisa agak sedikit diubah gitu. isinya tadi apa Mas? Ada metode, Ada signifikan. signifikan dan objektif Bapak. Metode itu bukan metode penelitian, bukan ya? Bukan. Nah, bukan metode di sini bukan metodologi penelitian tapi metode ini adalah suatu temuan atau cara yang kita tawarkan dalam paper ini untuk memberikan dampak ke suatu objektifnya. Nah, di sini Indonesia dalam BRICS itu adalah temuan dalam paper kita. Apa yang ingin kita kaji dalam penelitian kita, kemudian untuk signifikansinya adalah upaya memperkuat kebermanfaatannya, upaya memperkuat posisi global di tengah rivalitas dunia ini menjadi objektifnya. Mungkin seperti itu. Ya, kita otak-atik dari judul yang Bapak berikan di atas, sedikit modifikasinya seperti itu, Bapak. Oke, baik. Terima kasih. Sama-sama, Bapak Rindra. Oke. Nah, kemudian, kita ke judul yang kedua, gitu ya. Dari Bapak Pardosi, selamat malam Pak Pardosi. Malam, Mas. Gitu, Pak. Oke, baik Bapak, untuk judulnya, apakah bisa di-share screen Bapak? Nah, saya juga bingung mau share screen apa karena cuman tadi saya mencoba-coba mengotak-atik judul berdasarkan dengan format yang Mas berikan tadi gitu. Nah, ini yang saya dapatkan dan kebetulan saya ini cuman seorang praktisi, Mas, bukan bukan apa, bukan ada akademis, cuman ada keinginan belajar saja di bidang Scopus ini. Makanya coba menimba di sini begitu. Baik Bapak, tidak masalah Bapak. Nah, baik, jadi dari judul Bapak ini, apakah ini judul dari penelitian atau mungkin dari tesis disertasi begitu? Em, Sebenarnya saya tidak ada sangkut pautnya ke tesis disertasi, cuman kan kebetulan saya lagi ambil sekolah, ambil Ah, S2 juga S2 dan ada ketertarikan dan ini kebetulan bersinggungan dengan pekerjaan saya begitu. oke, Jadi saya pengen mencoba aja masuk ke ranah yang lain. siap Bapak, baik. Nah, mungkin karena judulnya dalam bahasa Inggris begitu ya Bapak, mohon izin saya
buat dalam bahasa Indonesia dulu Ya, agar tidak. silakan, 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 silakan. Untuk judulnya, kalau dalam bahasa Indonesia di sini adalah tentang memahami kerja emosional di bawah kendali algoritma dalam pekerjaan streaming langsung, gitu ya Pak. Ya, benar sekali. Nah, dari judul ini kira-kira apa yang ingin Bapak laporkan, apa yang ingin Bapak tuliskan gitu dari mungkin hasil risetnya, kesimpulannya bagaimana? Nah, jadi kalau yang mau saya dapatkan itu tuh mungkin seperti kayak explanation ya, penjelasan kali ya. Jadi dari risetnya ini menjelaskan apa yang terjadi ketika hal ini dibahas. Misalnya me- seperti judul yang Mas terjemahkan tadi itu kan mungkin memahami tenaga kerja secara emosional di bawah kontrol algoritmik dalam pekerjaan live streaming. Nah, yang ingin diketahui itu dampak apa kepada manusianya ketika bekerja di dunia live streaming begitu. Oke, memahami ini memahami dampak kerja dari di bawah kendali dalam pekerjaan streaming langsung kerja emosional. Oke, oke, oke. Nah, dari sini, kalau saya yang saya pahami dari yang Bapak sampaikan dari Iya, judul ini, yang kita bisa garis bawahi sebagai signifikannya, atau signifikansinya kebermanfaatannya di sini adalah untuk memahaminya begitu ya, Pak. Untuk oke. memahami, oke, kerja emosional di bawah kendali algoritma dalam pekerjaan live streaming. Oke. Nah, mungkin ini menjadi poin utamanya di situ, Mas. Mungkin saya sudah tadi juga coba cek-cek yang di Scopus, yang di mengenai apa di homepage web tadi ya. Kan saya sudah lihat video-videonya dan saya coba melakukan search sendiri. Kayaknya yang live streaming worker ini masih sedikit gitu loh, Mas. Jadi kayaknya masih minim penelitian. Nah, ini cukup menarik untuk diteliti, gitu. Oh, baik, Bapak. Nah, ini memang betul ini menarik, Bapak, dari judul Bapak ini dan dari gagasan yang Bapak tuliskan di sini untuk memahami kerja emosional ini bisa digunakan juga, Bapak. Karena dari kebermanfaatannya, kalau kita berbicara tentang bermanfaat atau maksud dari riset kita itu tidak hanya tentang bagaimana menaikkan, menurunkan dan lain sebagainya, tapi untuk memahami kerja emosional ini bisa menjadi sebuah signifikansi. Jadi untuk judul ini pun kalau misalkan Bapak ingin menggunakan juga bisa, Pak, sudah bisa digunakan. Sudah bisa ya berarti ya. Oke, mungkin selanjutnya saya lanjut menggunakan judul ini aja begitu kira-kira ya, Mas ya. Betul, Bapak. Nah, nanti Bapak bisa lanjutkan dulu menggunakan judul ini. Nah, kemungkinan nanti ketika tengah-tengah pengerjaannya, tengah-tengah penulisannya, Bapak memiliki sebuah ide judul lain atau ide untuk menyisipkan sebuah kata di judul itu masih bisa kita ubah-ubah, kita otak-atik atau kita diskusikan lebih lanjut lagi. Baik, baik, baik. Ya, ada lagi Bapak mungkin yang ingin ditanyakan? Mungkin itu dulu saja sembari saya mempelajari juga. Ya, terima Baik, kasih, Mas. baik, terima kasih kembali Bapak. Oke, oke, baik, Bapak Ibu. Share screen, Mas. Mohon izin Bapak, karena kita sudah ada antrian di chat, Oh kita iya, dapat di chat begitu ya Bapak. Mohon maaf sekali, kita menyesuaikan antrian dulu saja. iya, iya. Oke. Oke, baik. Nah, selanjutnya dari Pak Pardosi kita ke Bapak Amin Bakri. Selamat malam Pak Amin. Selamat malam, Mas Wiam. Oke, baik Bapak. Nah, ini sepertinya ada 5 judul ini. Apakah ini 5 judul ini beberapa judul yang ingin digunakan atau dari 5 paper yang akan nanti Bapak tulis Bapak? Oh enggak, itu opsi satu paper itu, Mas Wiam. Ya, tadi saya tanya-tanya AI itu. Oke, baik Bapak. Nah, ini opsinya ada 5. Nah, Ya, ini mungkin saya Pak, share ya. silahkan Bapak. Monggo, monggo. Nah, ini opsinya tadi. Oke, nah mungkin untuk lebih mempermudah saya izin untuk translate terlebih dahulu begitu ya Bapak. Ya, monggo, Mas Wiam. Oke. Monggo Bapak, mungkin
bisa dijelaskan sedikit tentang bagaimana risetnya, kesimpulannya bagaimana? Oh iya, jadi ini sebenarnya satu hasil penelitian ya. Kan Oke. apa namanya? eh Kebanyakan screening depresi itu kan cross seksional ya. Jadi prediksi sekarang. Kalau ini penelitian ini tuh prediksinya 7 tahun ke depan. Jadi mungkin signifikansinya itu deteksi dini ya, deteksi dini lebih awal risiko depresi remaja itu. Itu signifikannya. Kalau temuannya ya model machine learningnya itu yang jadi metode. Kalau objeknya eh, ya ini prediksi itu prediksi resiko depresi ke depan. Tapi Oke. signifikansinya ya mungkin dia bisa mendeteksi lebih cepat atau lebih scalable. Tapi kalau akurasi sepertinya enggak, karena hasilnya itu akurasinya tidak terlalu seperti yang saya inginkan gitu. Oke, nah mungkin kalau kita tidak berbicara akurasi, tidak berbicara tentang keakuratan suatu alat, berarti kita lebih berbicara tentang deteksi dini. Nah, deteksi dini berarti kalau dari judul yang Bapak sajikan di sini, yang Bapak berikan opsi di sini, lebih ke judul di nomor 3 begitu ya Bapak. Jadi meningkatkan deteksi dini atau mengoptimalkan deteksi dini depresi remaja di Indonesia. Ini adalah sebuah eh, signifikansinya untuk meningkatkan deteksi dini. Kemudian machine learningnya adalah menjadi metodenya gitu ya Pak, kerangka Machine kerja. learning metodenya betul. Nah ini Bapak bisa gunakan judul nomor 3 Bapak. Kalau dari yang Bapak sampaikan, kita lebih mengacu ke judul nomor 3 karena kita bisa meningkatkan deteksi dini. Meningkatkannya secara lebih cepat, lebih awal. Dan yang apa yang ditingkatkan adalah depresi remaja di Indonesia menjadi objeknya, depresi depresi remaja di Indonesia, kemudian kerangka kerja pembelajaran mesin machine learning. Iya, iya. 3 tapi mungkin machine learning model ya, bukan framework kali ya, karena bukan framework sih model, emang model ya. Ya, Pak, betul, learning model gitu. Nah, nanti bisa disesuaikan lagi. Jadi judul ini Jadi eh, yang 3 ya, yang lebih ini ya. ya lebih ke nomor 3, Pak. Jadi Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan AI seperti ini. Nanti ada beberapa judul kita coba lebih dalami lagi judul mana yang lebih menggambarkan dari pendidikan learning model. Seperti itu ya, Mas Rian. Iya, betul Bapak. Oke, Jadi kita sesuaikan lagi. oke, terima kasih. Iya, sama-sama Bapak. Dari Pak Amin. Jadi setelah Pak Amin, Mau tanya, oh, bagaimana Bapak? itu berarti susunannya metode signifikan itu dibolak-balik nggak masalah ya? Tidak harus Tidak, urut. tidak masalah Pak. Jadi sesuai dengan apa yang ingin ditekankan. Kan Contohnya yang dari terakhir Pak signifikan G. dulu. Boleh signifikan dulu. Namun biasanya kalau kita menekankan dari signifikansinya terlebih dahulu, pasti diikuti ke objektifnya. Kalau ada kebermanfaatannya, pasti ada yang terpengaruh. Baru kita sajikan metodenya seperti itu. Mungkin habis itu saya tadi ya, Oke, Neti Safiti. Ibu Neti, silakan Ibu. Oh, saya share ya, izin. Bisa sharing, Jadi silakan share. ini salah satunya untuk luaran atau untuk promosi saya sebagai doktoral nanti ya untuk jurnalnya minimal nggak apa-apa Q3 gitu kan, tahu Ki. Itu jadi disertasinya sudah sampai seminar hasil mau tertutup. Ini judul-judul disertasinya ya. Kelihatan kan Mas? Jadi determinan perilaku kewargaan, organisasi serta implikasinya terhadap kinerja guru. SMK. Jadi dari disertasi ini sudah lahir sebuah model baru yang saya sebut dengan Integrated Behavior Performance Model gitu kan. Ini nanti sehingga rencananya judulnya itu saya buat ini Developing an Integrated Behavior Performance Model for Vocational Teacher Performance.
Jadi udah saya kasih ada OM dan signifikansinya. Yang dalam bahasa Indonesia itu sebenarnya model itu sudah saya beri nama Integrated Behavioral dan Performance Model gitu. Ini memang sudah namanya yang dihasilkan. Baik, Ibu. Gitu, Mas. Oke, baik Ibu. Nah, dari judul Ibu ini, apakah hasilnya dengan adanya model tersebut bisa meningkatkan kinerja gurunya, Ibu? Ada peningkatan Ya, dalam kinerjanya? ya, ya. Karena di situ kita ada dengan model ini kita memberikan sebuah ibaratnya sebuah nanti asesmen untuk menilai kinerja itu dan meningkatkannya dari aspek apa yang paling dominan hasilnya gitu kan sebagai referensi gitu nantinya ya. Sehingga untuk meningkatkan kinerja itu adalah aspek perilaku. Ini khusus perilaku ya pendekatannya. Oke, baik Ibu. Nah, dari judul Ibu tadi, nah, kalau dari yang saya tangkap, lebih baik dalam judul ini juga bisa kita tambahkan terhadap peningkatan kinerja guru vokasi, Ibu. Jadi, bukan hanya kinerjanya, tapi kita tambahkan pengembangan integrated behavioral performance model terhadap peningkatan kinerja guru vokasi. Terhadap ini peningkatan ya, ada kata peningkatan gitu. Iya Ibu, tambahkan Di, di sininya berarti terhadap peningkatan kinerja gitu. betul Berarti di Ibu. sini juga ditambahin gitu. Di sini ya, Mas. Iya, itu saja Ibu, peningkatan kinerja Kinerja guru vokasi gitu. ya Sebenarnya sih betul. di sini kan guru guru SMK ya, cuman bahasanya sekarang udah vokasi lebih familiar gitu. Nah, baik. Nah, nanti bisa dicoba di cross check juga untuk yang lebih familiar seperti itu. Kalau memang yang familiar memang vokasi, silakan bisa dituliskan guru vokasi. Namun yang memang perlu kita lebih tonjolkan itu adalah model ini itu terhadap apa? Terhadap peningkatan kinerja guru. Bukan mungkin untuk menjaga, kan kalau kinerja guru bisa kita katakan untuk menstabilkan atau untuk mengawasi. Nah, ini untuk peningkatannya. Peningkatan. Oke, berarti katanya di sini ya. Iya, betul Ibu. Oh, itulah yang menjadi signifikansinya ya. Betul. Jadi pengembangan integrated performance model ini adalah metodenya kan begitu. Mm. Metodenya terhadap peningkatan signifikansinya kinerja guru ini adalah objektifnya. Oh Begitu. ya, oke, terima kasih, Mas. Sama-sama Ibu. Oke, dari Ibu Neti, kita lanjutkan ke Ibu Nutrisia. Selamat malam Ibu Nutrisia. Selamat malam. Baik Ibu. Bagaimana Ibu? Apakah bisa share screen? Belum bisa. Ini sebenarnya kan baru tahap protokol sih, Pak. Tapi judul protokolnya itu gitu kan. Dan ini juga masih tahap pencarian artikelnya, jadi searching artikelnya berdasarkan kata kunci seperti itu. Nah, untuk judulnya itu kira-kira cukup atau enggak untuk kita kalau nanti ada hasilnya itu diterbitkan di jurnal terindeks Scopus gitu. Padahal kan cuma naratif review gitu karena itu yang membuat insecure gitu. Oke, baik Ibu. Nah, untuk judul Ibu sendiri di sini, kalau dari sisi judul, tadi kita sudah bahas tentang MSO, dari judul Ibu ini sudah lengkap dan sudah mencantumkan juga yang namanya signifikansinya, yaitu tentang guna untuk pencegahan hipertensi. Karena ini nanti literatur review, jadi mungkin ada yang membuat Ibu kurang pede. Seperti yang disampaikan Pak Juta Ibu nanti. Kita akan mencari referensi-referensi terbaik untuk mendukung dari temuan Ibu. Tapi kalau untuk judul, dan judul Ibu ini sudah oke, Ibu, sudah bisa digunakan, tinggal nanti bagaimana penyusunannya itu akan kita perkuat dari referensi-referensi terbaik yang akan kita temukan. Itu Ibu, nutrisinya. Oke, terima kasih, Pak. Iya, sama-sama Ibu. Oke, baik. Nah, mungkin masih ada waktu, kita manfaatkan waktu yang tersisa. Di sini ada beberapa judul lagi, Bapak Ibu. Ada dari Bapak Zain,
antara aktivitas dan Oke. Baik, selamat malam Bapak Zain. Apakah masih bergabung di sini? Selamat malam, Mas. Selamat malam Bapak. Oke, baik Bapak. Apakah bisa dibantu untuk share screen-nya tentang judulnya? Oh ya, kebetulan ini sebenarnya belum belum ada bahannya. Ini baru Oke, judul sih. baik Bapak. Nah, ini sebenarnya judul untuk salah satu syarat S3 ya. Nah, Oke. ini juga berkaitan dengan pekerjaan saya di kantor. Nah, judul ini kan antara efektivitas dan hak privasi, titik dua, analisis filosofis kebijakan digital ID di Indonesia. Jadi ceritanya di Kementerian Dalam Negeri itu kan sedang ada program digital ID atau KTP digital mungkin yang orang saat ini kenal ya gitu. Itu disebutnya identitas kependudukan digital yang salah satu produknya Dukcapil lah gitu. Jadi dengan adanya eh, KTP digital ini ya dokumen-dokumen kependudukan tidak hanya KTP tapi juga KTP, KK, akta dan lain sebagainya itu sudah termuat dalam satu aplikasi yang namanya Digital ID atau KTP digital tadi. Nah, itu di satu sisi ini kan eh, tujuannya baik ya. Salah satu tujuannya adalah eh, banyak hal nanti. Salah satunya adalah mempermudah dalam hal pelayanan publik. Makanya saya sebut di kata keduanya itu kan efektivitas. Jadi intinya KTP digital ini membawa dampak atau efektivitas dalam hal pelayanan publik, kemudian perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, kemudian macam-macam lah semua hal. Itu di satu sisi positifnya itu. Tapi saya sandingkan dengan hal negatifnya. Hal-hal negatifnya itu di kata kelimanya itu privasi. Jadi di sisi lain secara kalau dilihat dari segi negatifnya, ini kan dalam tanda petik mengorbankan semacam data privasi orang lah gitu, data pribadi orang, masyarakat atau individu atau penduduk gitu. Jadi dengan kata lain, eh, saya semacam menabrakkan antara atau bikin berantam lah antara dua dua ini nih antara di satu sisi kebermanfaatannya tinggi, tapi di sisi lain mengancam hak privasi penduduk gitu. Oke. Nah, karena jurusan saya ke filsafat, jadi di analisisnya filosofis kebijakan digital ID di Indonesia. Jadi KTP digital ini sudah sebagai gambaran mungkin udah 5 atau 6 tahun terakhir lah sudah sedikit-sedikit mulai menggantikan KTP fisik. Misalnya kalau kita ke bank, kita ke bandara, masuk ke hotel atau kemanapun itu sudah bisa pakai KTP digital. Nah ini kira-kira gimana gitu. Bapak. Jadi dari yang saya tangkap di sini ini adalah bagaimana Bapak ingin menganalisis tentang efektivitas administrasinya, dari efektivitas yang diberikan dari adanya digital ID tadi, dan juga dari sisi eh, keamanan privasinya atau ancamannya. Nah, di sini Ya, saran judul dari saya, Bapak bisa tuliskan seperti yang saya tuliskan di balasan chat, Bapak. Jadi tentang analisis signifikansinya, kebermanfaatannya, apa yang ingin Bapak jual adalah analisis efektivitas administrasi dan ancaman privasi, objektifnya. Kemudian kebijakan digital ID Indonesia ini adalah metodenya atau apa yang temuannya gitu. oh tadi di mana chatnya Bang? Mas? Di chat Bapak di chat Zoom ini Bapak. Oh ya, di balasannya ya. Iya, di balasannya. Mana tadi? Oh ya.
Analisis efektivitas administrasi dan ancaman regulasi dalam kebijakan digital ID. Oke, nah, Hmm, seperti ini. sebenarnya bukan hanya analisisnya sih. Jadi kayak kayak saya tuh mau menabrakkan gitu loh, mau mau bikin berantem nih antara kemudahan menggunakan KTP digital ini dengan ancaman terhadap eh, privasi data pribadinya penduduk gitu. Jadi bukan menilai efektif atau enggaknya gitu, menilai Oke, menganalisis. Jadi tidak sekedar menganalisis gitu. Nah, menurut saya kalau Scopus kan suka tuh hal-hal yang bertabrakan gitu kan. oke. Nah, jadi mungkin kita ganti bahasanya kalau dari bukan analisis berarti mungkin uh, Nah, karena kalau ini juga harus berkaitan dengan jurusannya kan gitu, filsafat. Jadi betul. nanti jurnalnya jurnal filsafat sih, bukan jurnal layanan publik, bukan jurnal administrasi publik, bukan jurnal politik gitu, tapi jurnal yang arah-arah humaniora filsafat gitu. Oke, nah mungkin nanti kalau kita berbicara tadi Bapak mengatakan ingin menabrakkan, kita bisa gunakan kata itu Bapak, kata menabrakkan tapi lebih agak diperhalus, bukan langsung menabrakkan, tapi mungkin Hmm. tentang eh, benturan. Nah, mungkin benturan antara efektivitas dan privasi. Titik dua dalam kebijakan digital ID di Indonesia. Contohnya seperti itu mungkin Pak. Oh iya, coba diketikkan mungkin sebagai beberapa pertimbangan. Eh, Soalnya kalau menyesuaikan dengan rumus tadi, ini nggak ketemu gitu kan, karena udah beda, udah beda Ya, mazhab nih ininya. agak Pak, tapi nanti masih bisa kita otak-atik gitu ya. Ya, tapi saya percaya sih kalau eh, Pak Jo mungkin sudah banyak nih menangani kasus-kasus judul artikel yang berkaitan dengan filsafat, humaniora gitu kan. Eh, Ya, jadi jangan dihilangin filsafatnya gitu. Apakah dari segi alirannya kah, atau langsung ke kata filsafatnya boleh juga gitu. Yang betul, penting Pak. nuansa filsafatnya nggak boleh hilang karena nanti berkaitan dengan nanti untuk laporan ke kampus. Kok jadinya artikel analisis administrasi publik jadinya gitu kan. Oke. Beda beda jalur, beda mazhab. Oke. Efektivitas komunikasi dengan kebijakan. Mungkin bisa kita sisipkan kata ini ya Pak, benturan antara efektivitas dan ancaman privasi dalam kebijakan digital ID di Indonesia. Ya, ini kalau judul ini untuk jurusan administrasi publik ini oke sih, atau kebijakan publik jurusannya oke. Tapi kalau filsafat ini belum nyentuh ke sana sih, kalau menurut Belum. saya. Belum nyentuh ya. Oke, untuk menjadi filsafat mungkin dari sisi Bapak apa yang perlu ditambahkan begitu Bapak? Ya bisa analisis etikanya kan, kalau misalkan etika, nilai norma, atau condong ke pemikiran salah satu filsuf tertentu gitu bisa juga, tergantung. Oke, nah berarti tetap tidak bisa kita hilangkan tentang analisis filosofisnya mungkin ya Pak. Bisa, tapi bisa juga ke aliran misalnya, bisa juga ke nilai misalnya, Oke, etikanya kah, nilainya kah, moralnya kah, atau ditarik ke pemikiran salah satu tokoh filsafat gitu, atau misalnya kayak Aristoteles kah, Socrates kah, Plato kah, atau apapun lah gitu. oke, oke ya Pak. Nah mungkin kalau Biar misalnya nggak biar nggak kesannya ini jurusan administrasi publik atau kebijakan publik gitu, baik, baik, karena udah beda beda ininya, beda mazhabnya. baik ya Pak. Nah nanti bisa itu bisa ditambahkan juga Pak. Kalau misalkan memang ini yang ingin Bapak ungkapkan tentang analisis filosofisnya, nanti Bapak bisa tambahkan juga tentang analisis filosofisnya. Jadi tidak
hanya seperti yang saya tuliskan, mungkin bisa Oke. ditambahkan juga sebelum kita masuk ke kebijakannya, kita tegaskan lagi tentang analisis filosofisnya. Seperti Iya, judul yang oke bisa. tapi nanti kurang lebihnya seperti ini sudah bisa digunakan apa? Mungkin nanti kalau ada yang Oh ya, perlu oke. disesuaikannya bisa lebih disesuaikan lagi begitu apa? Oke, makasih Mas Wiam. Sama-sama. Mungkin nanti teman-teman yang lain bisa di chat di situ biar biar saya punya ya gambaran lah gitu. Siapa tahu ada yang punya ide gitu. Makasih. Sama-sama, Pak. Baik. Betul sekali, Bapak Ibu. Jadi memang dalam penulisan paper itu kita bukan lagi berkompetisi begitu. Bukan berkompetisi siapa yang lebih dulu, siapa yang lebih banyak, tapi seharusnya kita bisa saling berkolaborasi. Jadi adanya forum ini, webinar ini, adanya grup WA yang sudah kita buat, ada Bapak Ibu di dalamnya, silahkan Bapak Ibu bisa manfaatkan grup tersebut untuk saling berkolaborasi Bapak Ibu. Nah, mungkin di sini ada dari bersahabat selain Pak Zain, silahkan bisa saling berkolaborasi, memberikan diskusi bersama tentang lebih baik ke arah mana atau mungkin mengajak kolaborasi dalam penulisan paper sangat diperbolehkan sekali Bapak Ibu. Oke. Ada saran juga filosofis kebijakan digital ID dan hak privasi. Nah ini monggo silahkan Bapak Ibu bisa saling berkolaborasi. Nah oke baik Bapak Ibu, sepertinya di sini masih banyak judul begitu Bapak Ibu, tapi mungkin ini penutup untuk penutup kita malam hari ini. Nanti untuk judul yang belum sempat kita bahas di sini, nanti bisa kita lanjutkan di grup WA begitu ya Bapak Ibu. Kita bisa diskusikan baik grup WA di sini dari Pak Nasir, ya Bu Adelina, Bu Titi dari Pak Wayan nanti akan kita lanjutkan diskusikan melalui grup. Ini saya simpan terlebih dahulu untuk judul-judulnya. Saya kopikan terlebih dahulu di laptop saya. Nanti akan kita lengkapi di grup. Sebagai penutup di sini yang terakhir dari Bapak Suryawan Perawang tentang integrating LHP and DEA for Oke, selamat malam Bapak Suryawan. Oh, ini sudah langsung share screen sepertinya. Ya, selamat malam Pak. Ya, Oke, mungkin sudah muncul ya Pak ya. sudah muncul Bapak. Ya, izin Pak. Jadi yang garis tebal itu sekarang judul untuk tesis saya. Jadi ini sudah apa ya disetujui untuk judul sebenarnya proposalnya. Kemarin alhamdulillah juga sudah apa ACC sudah sidang juga. Ini lagi penyusunan bab 4 dan bab 5-nya Pak. Ya mungkin dalam waktu dekat ini sudah selesai juga dan persiapan untuk sidang tesisnya Pak. Cuman untuk yudisium ini saya diminta jurnal internasionalnya Pak. Nah ini yang saya masih sama sekali nol Pak. Ini juga pengalaman pertama saya juga saya masih bingung misalnya gitu kan. Seperti apa agar cepat eh, dapat LOA-nya lah minimal gitu kan Pak. Karena ini untuk yudisium itu di terakhir di bulan Agustus Pak untuk apa mendapatkan LOA-nya. Nah, jadi yang seperti tadi sebelumnya saya sampaikan Pak, ini saya minta bantu juga dari ChatGPT gitu kan beberapa alternatif yang berkaitan dengan judul saya Pak. Nah, yang tadi saya tanyakan kan apakah judul harus eh, sama dengan tesis? Tadi yang Bapak sampaikan tidak gitu ya. Jadi intinya di sini eh, kebetulan saya kerja di Terminal Peti Kemas Pak, khususnya di Perawang lah istilahnya gitu. Jadi sama dosennya diminta dibandingkan dengan beberapa terminal itu menggunakan metode apa namanya AHP dan DEA Pak. Jadi sekarang ini Terminal Peti Kemas di Indonesia ini apakah itu bisa dianggap efisien atau tidak itu kita parameternya belum ada, Pak. Jadi ini kan berkaitan dengan logistik di Indonesia, Pak ya. Karena kita ketahui logistik yang paling murah itu ya tetap lewat laut, Pak ya, lewat peti kemas lah bahasanya gitu. Cuma selama ini belum ada yang mengkaji
sisi efisiensinya itu yang benar tuh seperti apa gitu. Jadi tadi di sama dosennya kita parameter untuk variabel input sama outputnya itu nanti pemilahannya itu dengan AHP, kemudian untuk analisa efisiensinya menggunakan DEA ini Pak, Data Development Analysis. Mungkin eh, singkat seperti itu Pak. Mohon arahannya Pak lebih lanjut. Terima kasih. Baik Bapak, nah ini dari yang Bapak sampaikan, yang saya tangkap ini adalah tentang bagaimana efisiensi dari evaluasinya. Kalau yang dari judul yang Bapak tampilkan di sini, lebih condong ke opsi yang pertama Bapak, karena langsung menjelaskan tentang efisiensi evaluation-nya. Jadi efisiensi evaluation-nya ini yang sebagai signifikansinya. Jadi apa yang ingin Baik kita Pak. kemukakan adalah efisiensi evaluation dari apa? Dari container handling ini using the approach case study of Perawang container. Nah, ini tentang case study of Perawang container terminal ini nanti kalau tidak salah dengar saya Bapak membandingkan yang ada di Perawang dan di tempat-tempat lain begitu ya Pak? Ya, jadi dari dosennya tuh minta 3 terminal Pak. Jadi dari Perawang, Perawang ini di Pekanbaru ya Pak ya. Kemudian di Pantoloan sama di Kendari Pak. Kenapa memilih 3 terminal ini? Itu karena produksi throughput dari peti kemasnya itu hampir mendekati gitu Pak. Jadi biar eh, hasil analisanya apple to apple gitu loh Pak. Oke. Mungkin seperti itu Pak. Oke, oke. Jadi kalau misalkan nanti Bapak mencantumkan itu ada perbandingan dari ketiga terminal tadi untuk case of study of Perawang Container Terminal ini tidak perlu dicantumkan pun tidak masalah Bapak dalam paper. Jadi untuk masalah eh, kontainer terminal yang di Perawang ini nanti kita bisa jelaskan lagi di bagian metodenya. Tapi untuk judul bisa kita hilangkan saja. Kalau Bapak ingin bandingin apa terminal itu. Jadi seperti ini Pak ya, efficiency evaluation of container handling equipment using DA dan NHP itu ya. AHP approach-nya ikut Pak. Oh, Jadi yang ini case study of Perawang Container Terminal ini tidak perlu dicantumkan di judul tidak. atau apa namanya kontainer terminal Indonesia gitu Pak, nggak usah ya, biar lebih ini ya, Ya, bisa biar jadi lebih global aja ya. ya lebih global. Jadi lebih luas, lebih global tentang pembahasannya itu lebih baik karena agar pembaca itu bisa menerima dari ide yang kita tawarkan. Untuk masalah tempat, masalah ini di Perawang atau di mana atau di 3 wilayah tadi, kita bisa nanti perdalam lagi di metodenya untuk memperdalam metode yang akan kita tuliskan nanti. Begitu, Bapak. Baik Pak, terima kasih Pak eh, sarannya Pak. Baik, terima kasih, Pak. Sudah cukup, Bapak? Oke. Cukup Pak, terima kasih Pak. Baik, terima kasih kembali, Bapak. Baik, Bapak Ibu. Nah, nanti di sini masih ada mungkin ada beberapa judul yang belum sempat kita bahas di sini. Nanti kita bisa lanjutkan lagi nih, Bapak Ibu. Kita bisa lanjutkan pembahasan judul ini. Kita diskusi judul. Kita hangatkan grup WA kita tentang untuk webinar ini. Nanti dari judul-judul yang sudah ditulis di sini akan saya simpan terlebih dahulu di tempat saya. Dan nanti coba saya berikan beberapa mungkin alternatifnya atau mungkin jika sudah bisa digunakan perlu apa yang ditekankan nanti akan saya tambahkan, nanti akan kita diskusikan lebih lanjut di grup WA. Gitu nih Bapak Ibu. Mungkin sebelum kita Mas, akhiri, saya mau ini boleh bertanya sedikit. silakan Bapak. Ya, baik. Terima kasih. Nanti Mas siapa? Bagaimana Mas, Bapak? dengan Mas siapa tadi lupa saya. Bapak, saya Wiam Bapak. Mas Wiam, Wiam. ya, ya. Mas Wiam, ini kebetulan kan kalau saya kan dari kampus seperti itu. Biasanya kalau yang apa namanya bagi yang melatih atau trainer itu eh, apa karena nanti Mas Wiam akan
mendampingi kami ya selama 8 pertemuan. Saya kira tadi belum banyak terlalu mengenal seperti itu. Sehingga mungkin biasanya kalau di kami kampus itu paling tidak mengenalkan dari sisi background pendidikan atau apa seperti itu kan. Kalau Pak Jum itu kan apa eh, apa memang multi itu ya, backgroundnya lebih ke pendidikan ya. Nah, mungkin kalau Mas Biam eh, bisa mengenalkan dari backgroundnya itu, atau kalau di rumah Scopus untuk trainer itu bebas seperti itu. Nah, itu mungkin perlu saya tahu kalau diperbolehkan. Saya kira itu mungkin sebelum nanti apa kita banyak berinteraksi ya. Itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rendra. Oke, baik Bapak. Jadi memang kalau di Rumah Scopus ini kami trainer ini tidak ada pembatasan background dari berbagai background, dan saya sendiri backgroundnya itu adalah dari pendidikan fisika, gitu nih Bapak Ibu. Karena memang kalau dari yang Pak Jo sampaikan ke kami di sini, memang kita berbicara tentang teknisnya. Kita tidak lagi berbicara tentang substansinya dari penelitian Bapak Ibu, karena untuk masalah substansi, kemudian ilmu yang ingin Bapak Ibu sampaikan dalam papernya itu pasti sudah sangat dikuasai oleh Bapak Ibu. Jadi di sini kami membantu Bapak Ibu, kami mendampingi Bapak Ibu dari segi teknis penulisannya. Dan untuk teknis penulisannya itu nanti untuk semua bidang, begitu seperti yang sudah Pak Su sampaikan tadi, garis besarnya sama Bapak Ibu. Dari kita mungkin bagaimana penentuan judulnya, penulisannya, referensinya, kemudian penyusunannya. Nanti mungkin kalau misalkan ada yang beda-beda sedikit, tinggal kita sesuaikan, tinggal kita otak-atik. Gitu, Pak. Jadi untuk saya sendiri di Rumah Scopus, kalau ditanya untuk backgroundnya itu adalah dari pendidikan fisika, begitu, Bapak. Oke, baik. Terima kasih Mas Wiam. Oke, sama-sama Pak Rendra. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin sekian ya Bapak Ibu untuk sesi pertama di malam hari ini. Kita sudah membahas beberapa judul, dan nanti ini sepertinya ada judul lagi yang masuk. Mungkin saya kopikan terlebih dahulu untuk menjadi bahan diskusi lebih lanjut nanti di grup WhatsApp. Begitu Bapak Ibu. Oke. Nah, dan untuk sesi yang pertama bisa kita cukupkan sekian Bapak Ibu. Selamat beristirahat, silakan jaga semangatnya. Kita masih di awal sesi, masih ada 7 pertemuan lagi, masih ada 7 sesi lagi. Saya harap Bapak Ibu selalu menghadiri webinar online training Rumah Scopus ini tiap malam yang sudah dibuat. Dan seperti itu dari saya dan mewakili tim Rumah Scopus beserta Pak Jo, banyak salah kata salah ucap. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi malam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin Mas, sesi kedua nanti kapan ya Mas? Sesi kedua nanti kita jeda 2 hari sekali Bu. Jadi sesi kedua Kapan? besok hari Maaf tanggal Mas, 2. 525. tanggal 25. Nanti untuk jadwalnya sudah ada di grup nih Ibu, nanti untuk jadwal. Ya. Oh ya, nanti tolong di-share lagi ya Mas ya. Baik, makasih. Izin live. Izin live rekan-rekan Mas semuanya. Ya, salam kenal.